Ragukan nasab-nasab mereka para habaib, ini perlu diragukan. Udah kena fitnatut dajjal. Walaupun urusan duniawi habaib bisa tengkar sama habaib, itu urusan mereka. Kita tetap cinta kepada mereka. Apa kata Nabi? Ahibbu zurriyati hubban li. Cintailah keturunanku karena cinta kepadaku. Hadis ini riwayatnya hasan, bagus. Maka wajib mencintai zuriat Nabi. Bedanya kita dengan Syiah, kita tidak meyakini para habaib itu maksum. Apa arti maksum? Terpelihara dari dosa. Habib ya habib biasa. Yang mahal itu darah yang mengalir di tubuhnya. Ada darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala karim. Ilahi anta maksudi waridaka ma'lubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sadaqallahul azim. Oke teman-teman, itu tadi cuplikan video dari Ustadz Ar-Razi Yasin, seorang ustadz yang selalu bercerita tentang ma'rifat, hakikat, tarekat, Imam Mahdi, Nabi Haidir, segala macam kolbu. Artinya dia sering bercerita itu. Namun yang kita komentari salah satunya dari video tersebut, beliau mengatakan yang meragukan nasab para habaib itu kena fitnah dajjal katanya. Jadi ini yang perlu kita komentari. Yang pertama itu apa gitu. Ada beberapa waktu lalu para kiai-kiai NU, para keturunan Wali Songo itu mencari tahu kebenaran tentang nasabnya para habaib yang selalu membuat onar, berbohong, mencaci maki. Namun para pencarian tersebut membuktikan kepada mereka bahwa habaib ini bukan keturunan Nabi Muhammad. Jadi bukan keturunan Nabi Muhammad, makanya itulah yang mereka dapatkan hasil penelitian mereka, para kiai termasuk Kiai Imaduddin itu, bahwa penelitian itu membuktikan para habaib di Indonesia ini bukan keturunan Nabi Muhammad. Berdasarkan hasil penelitian mereka. Datang beliau nih, Ustadz Ar-Razi Yasin nih, seenaknya dia mengatakan orang yang meragukan nasab habaib kena fitnah dajjal. Dia tidak mengerti bahwa orang sudah mencari, sudah meneliti. Tapi segamblangnya dia mengatakan itu, sementara dia sendiri belum meneliti. Satu, dia orang yang selalu bercerita tarekat, hakikat, ma'rifat ya. Apakah dia kasat mata atau bisa memandang secara kerohanian yang selalu dia sering dakwahkan, rohani batiniah. Sedangkan perkataannya saja banyak menentang perkataan Allah dan Rasul. Banyak perkataan yang menentang Allah dan Rasul. Salah satunya dia mengatakan yang dapat mengingat Allah itu cuma Allah. Yang dapat mengingat Allah itu cuma Allah. Di banyak ayat bahwa yang mengingat Allah itu hamba Allah, hamba orang yang beriman, Nabi Muhammad. Dari situ saja banyak contoh, banyak lagi, banyak. Kita sudah upload juga.
Sebenarnya dia ini tuh orang yang orang yang membela habaib lah, membela habaib. Kenapa? Karena dia berpedoman, bertumpu kepada Habib Lutfi. Gak ada masalah, gak ada masalah. Udah gitu, apalagi dia bilangnya tadi dalam video itu, mencintai Habib itu wajib karena di dalam diri mereka itu ada darah suci Rasulullah. Inilah letak kebodohan si Ustaz tadi. Ada darah suci Rasulullah katanya. Dia nggak paham bahwa Nabi Muhammad Rasulullah itu darahnya dari mana asal muasalnya. Darah Nabi Muhammad anak Abdullah itu berasal dari Nabi Adam. Turun temurun. Nah, apalagi? Jadi wajib mencintai Habib itu sebuah kebodohan. Kenapa kebodohan? Ulama warisul anbiya itu Ahlul Bait. Sudah jelas bahasnya ulama warisatul anbiya. Ulama yang mewarisi ilmu para nabi-nabi. Itu Ahlul Bait. Mereka bukan Ahlul Bait. Si Ustadz ini nggak sadar bahwa para habaib, sebagian habaib ini menodai, menjelek-jelekkan, memfitnah Nabi Muhammad. Si Ustadz ini nggak sadar. Banyak contoh bukti bahwa para habaib di Indonesia menodai wajahnya Nabi Muhammad. Banyak. Contohnya apa? Mencaci maki, menghina. Contohnya mencaci maki presiden, pemerintah, mencaci maki Gus Dur, mencaci maki Joko Widodo. Apa benar di dalam diri mereka itu ada darah suci Rasulullah? Itu kan dablek namanya. Sudah jelas mereka menghina, menodai wajah Nabi Muhammad. Kalau mereka mencaci maki, menghina, tidak membawa nama Nabi Muhammad, tak ada masalah. Ini mereka di mana-mana membawa mereka itu mengatakan mereka anak cucu Nabi Muhammad, juriat Nabi. Tapi kelakuan mereka mencaci maki itu sama dengan mengotori, menodai wajah Nabi Muhammad. Nah, masyarakat marah disebabkan apa? Disebabkan mereka itu menodai wajahnya Nabi Muhammad. Satu, mereka membohongi anak cucu Nabi Adam. Itu dua. Itu yang membuat orang marah. Itu yang harusnya menjadi sebuah kewajaran jika kalau para kiai atau NU atau siapa saja meragukan nasab-nasab mereka. Dia nggak paham tapi dia berkomentar bahwa yang meragukan nasab-nasab para habaib itu kena fitnah tu dajjal katanya. Dia sendiri nggak sadar. Dia sendiri sudah menentang Allah dan Rasul. Itu fitnah dajjal namanya. Udah kena fitnah dajjal. Kenapa? Karena menentang perkataan Allah, menentang perkataan Rasul. Ada buktinya. Sudah kita upload tuh videonya. Banyak. Dia cerita makrifat, hakikat makrifat, kolbu, Imam Mahdi, Nabi Haider. Cobalah praktekkan tuh. Gak akan bisanya itu. Suruh praktekkan gak akan bisa gitu. Kenapa? Karena dia penghafal kitab. Dia itu orang yang penghafal kitab. Kalau mencontoh Nabi, mencontoh Rasul tuh jangan tanggung-tanggung. Nabi dan Rasul tuh bukan penghafal kitab. Itu contoh. Nabi dan Rasul itu menyendiri, mengingat Allah berapa tahun, bertahun-tahun membersihkan hatinya dulu. Jadi Ustaz yang supaya cakap, teori, prakteknya nggak ada gitu.
Udah cuman pandai teori, prakteknya nggak ada. Seenaknya pula dia mengatakan orang yang meragukan nasab para habaib itu kena fitnah tuh dajjal katanya. Kurang ajar namanya. Dia nggak tahu orang sudah meneliti. Orang meneliti, melakukan penelitian. Kenapa dia tetap membela? Karena dia pedomannya, panutannya juga seorang Habib. Ya kalau nggak salah tuh panutan itu Habib Lutfi, Habib Umar. Pernah dia mengatakan nih bahwa yang mirip dengan Imam Mahdi itu Habib Umar katanya. Ini kan kita akan buat videonya. Mengada-ngada gitu. Menyimpulkan, dia nggak sadar dia telah menyimpulkan yang membuat orang lain terpengaruh dengan ucapan dia. Imam Mahdi kuntut. Itu ada videonya. Disebabkan dia selalu cerita Imam Mahdi ya. Ingat nih, kodenya itu. Dia selalu cerita Imam Mahdi. Dan dia mengatakan Imam Mahdi itu keturunan Rasul, pasti keturunan Rasulullah. Dia mengatakan. Makanya dia selalu membela habaib. Maka dia wajib mencintai habaib. Menurut perkataan dia wajib mencintai habaib. Dodol. Sedangkan dia istrinya itu bukan keturunan Nabi Muhammad, tapi dicintainya kan, wajib dia mencintainya. Kalau nggak wajib dia mencintai, nggak akan kawin dia. Kita sesama anak cucu Adam, sekalipun satu tukang bakso, satu pengemis, satu tukang jamu, satu tukang ikan, kalau nggak saling mencintai, laki-laki dan perempuan, kalau nggak wajib saling mencintai, tak akan kawin, tak akan beranak pinak. Itu logikanya. Jadi ketika dia mengatakan wajib mencintai anak cucu Nabi, wajib mencintai habaib, ini mengarah-arah supaya orang tetap wajib mencintai si Habib ini. Itulah akal-akalan namanya. Ucapan mereka itu mengakal-ngakali agar manusia ini, umat Islam ini mengarahnya ke habaib. Itunya maksud dan tujuan akal mereka itu. Padahal kita sesama anak cucu Nabi Adam, ya, cewek cowok, kalau nggak wajib mencintai, nggak saling mencintai, nggak akan kawin kita, nggak akan beranak pinak. Wajib. Kalau nggak percaya buktikan lah. Nggak cinta sama istri awak, nggak wajib mencintainya, kabur dia, terjadi perselingkuhan. Tuh. Ini membuktikan bahwa semua manusia itu sama. Allah yang bilang di dalam surah Al-Huzair 13, semua manusia itu sama. Gak ada beda. Jadi jangan keluarkan lagi bahasa wajib mencintai habaib. Gak ada itu. Wajib mencintai habaib, gak ada. Bullshit itu, bullshit. Ngomong kosong, nonsen. Gak ada itu. Cinta habaib wajib, mencintai habaib wajib. Dodol. Logika saja. Kalau kita sesama anak cucu Nabi Adam gak saling mencintai, laki-laki perempuan, bisa kita kawin, bisa kita beranak pinak. Ada apa di dalam darah anak cucu Nabi Adam itu? Ada apa? Di dalam darah anak cucu Nabi Adam itu ada apa? Ada darah suci juga, darah suci Nabi Adam, seorang rasul, seorang kekasih Allah. Jadi jangan bodoh. Ngaku cerita marifat, hakikat, Imam Mahdi, Nabi Haidir. Ini bermacam-macam, tak apa-apa hayalan si Ustadz ini udah banyak kali. Teori, tapi prakteknya gak ada yang betul. Tes lah, coba suruh praktekkan dia. Yang kata bisa ketemu Nabi Haidir, coba praktekkan. Nabi Haidir itu ada di laut katanya. Itu loh, dablek. Nabi Haidir ada di laut. Itu coba tes, tanyakan sama dia, praktekkan, saya suruh dia nginap di laut tuh berbulan-bulan atau bertahun-tahun, ada nggak jumpa? Gila, suruh jumpai Nabi Haidir tuh bertahun-tahun di laut tuh betapa, ada nggak jumpa Nabi Haidir di situ dia?
Cuma teori, praktek nggak ada. Dan sembarangan pula mengeluarkan fatwa tentang habaib, sembarangan cakap. Oke teman-teman, itu tadi ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Zahir dan batin, apabila ada ucapan perbuatan kami, perbuatan saya menyinggung dan menyakiti perasaan Anda semua, dan teman-teman semua, saya sekali lagi mohon maaf zahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.